bukan cuma Syakir, hati kecilnya pasti pengen bahagiain orang tua tuh nggak mungkin. Fitrahnya manusia tuh udah kayak gitu ya. Cuman kadang dalam proses tadi balik Syakir dalam pendewasaan ada hal-hal yang kita hadepin, nggak semuanya tuh kadang langsung selesai. Ada yang 10 tahun loh kadang nggak selesai gitu ya, ada yang sampai puluhan tahun gitu ya kan. Nah alhamdulillahnya gitu, karena Syakir juga diajarkan juga oleh guru, jadi Syakir ya coba ajak ngobrol juga gitu keluarga untuk ya sama-sama lah semuanya berbesar hati. Tapi kalau Syakir sendiri ditanya pengen bahagiain orang tua, jangan di dunia sama di akhirat Syakir pengen. Orang kan cuma pengen di dunia, di akhirat Syakir pengen. Makanya kenapa Syakir ya biarin deh orang mau bilang gimana, tapi Syakir tetap sebisa mungkin Syakir jaga diri. Biar apa? Biar di akhirat bukan cuma di dunia gitu bisa nolong orang tua, tapi di akhirat juga bisa nolong gitu. Makanya Syakir ngaji, makanya Syakir kemudian gaul dengan para ulama. Cuman satu, Syakir banyak dosa. Kelak Syakir pengen nyelamatin keluarga, Syakir minta syafaat ulama gitu. Sempat sakit hati nggak sih dibilang anak durhaka karena kesalahan gitu? Gimana? Syakir karena Syakir tahu, Syakir orangnya cross check, nggak kemudian baca gitu aja, oh ini dia yang ngomong, ini dia yang ngomong, nggak. Syakir cross check ini dari mana? Makanya Syakir tanya, ayah, bunda, stigma anak durhaka ini dari siapa? Dari keluarga bukan? Ternyata bukan dari kita. Tuh, pada akhirnya ya udah. Di awal kaget, bukan sakit hati. Tapi ketika udah tahu, oh ya udah. Ya kan ada 1-2 orang oknum, ya udahlah gitu. Jadi hati kaget ada, cuman untuk sakit apalagi sampai membenci yang tadi ayah bilang tuh, kita sama-sama nggak ada ya. Jangan Syakir ayah bunda, kita nggak ada saling membenci gitu. Berarti selanjutnya mau apa sih Syakir setelah ini? Berarti ada yang harus dirubah kan artinya? Iya, pastilah Syakir pasti sebagai anak dan kita semua pasti akan selalu kurang kan di mata orang tua. Dan itu nggak salah, bagus. Itulah yang menjadikan seorang anak tuh sukses. Kalau orang tua udah puas sama pencapaian dia nggak bakal usaha lagi. Jadi pengen, ya kayak tadi makanya Syakir ajak ngobrol keluarga, pengen yang tadi ayah bilang keluar masuk dari rumah gitu kan. Ya udah Syakir bilang siap gitu kan. Nanti juga sampai udah mau desain ruang konten juga di sini gitu kan, di rumah ruang konten kita bikin buat bisa konten bareng juga apa namanya sama keluarga gitu ya kan, permintaan keluarga. Dan apalagi yang Syakir rubah ya, Syakir selalu nerima sih apa yang menjadi nasihat ayah bunda gitu ya kan, walaupun Syakir nggak bisa langsung gitu tapi Syakir berusaha lah gitu. Nah kalau soal karir kedepannya, saya tuh pengen sukses dulu kan. Kalau udah sukses tuh enak juga gitu ya kan. Kita mau nyusun yang lain gitu kan ya. Sekarang kan masih berjuang nih, belum bisa susun apa kan ke depan. Jadi sekarang lagi manage waktu gitu buat sama keluarga. Iya betul. Pada akhirnya Syakir sadar umur belasan tahun mungkin namanya ABG ya, lagi senang-senangnya di luar gitu atau apa gitu ya kan. Cuman chat kadang tetap gitu Syakir minta doa gitu ya kan. Cuman namanya anak muda. Nah pada akhirnya kemarin di umur 21 pas ulang tahun, oh kayaknya udah saatnya dewasa, udah kayaknya saatnya ngatur porsi-porsinya. Oke, porsi kerjaan segini gitu, porsi urusan negara segini, urusan agama segini, urusan bisnisnya segini gitu, dan urusan keluarganya segini. Dan alhamdulillah Syakir juga udah bilang mungkin yang lain nggak bisa pahamin adek ya gitu dalam porsi-porsi yang lain gitu, tapi keluarga insya Allah Syakir yakin bisa mahamin gitu. Kalau ayah pengennya Syakir gimana ya? Kalau ayah pengennya Syakir gimana ke depan? Ada peraturan mungkin dari ayah seminggu minimal? Nggak ada peraturan, nggak ada pengaturan dari ayah. Ayah hanya ingin selalu ya, makna selalu bukan dari pagi sampai sore, bukan begitu. Ketika dia berkegiatan, silakan berkegiatan, pulang kemari. Beda kalau dia sudah berkeluarga. Ini kan dia belum berkeluarga. Kalau dia sudah berkeluarga, beda ya. Kita yang datang ke tempat dia sekali ya. Harus cari istri nih ya. Jangan dulu umur 30 aja, biar lebih matang. Oh ya siap. Tuh ya dengar semua dari ayah umur 30. Biar lebih matang. Biar lebih matang, biar sukses ya kan. Jadi apa yang mau dicita-citakan bisa diraih dahulu, baru nanti setelah itu baru nikah. Jadi yang namanya pengaturan nggak ada itu.
Ayah hanya ingin kebersamaan. Ayah dan Bunda hanya ingin lihat kebersamaan anak-anak, bukan cuma Syakir. Ya. Nah, lihat gitu. Jadi kalau rumah ini bisa dijadikan pintu keluar masuk. Jadi pintu keluar masuk rumah ini. Jadi ini anggap aja rumah, ya. Bukan tempat tinggal, rumah, home, tempat kembali. Dan dulu ya, itu ketika Syakir merantau, ayah Syakir tuh selalu nanyain ya, selalu nanyain sama ibu asuh. Jadi dulu kita ada ibu asuh, kita juga mengucapin banyak terima kasih kepada ibu asuh yang pada saat itu Syakir dari umur berapa? 8 tahun merantau. Pada saat itu emang kan Syakir belum pegang HP ya kan. Jadi Syakir diperhatiin, disekolahin sama ibu asuh, diperhatiin segala macam itu semua ya atas memang permintaan ayah kepada ibu asuh gitu kan. Dan alhamdulillah kita berterima kasih juga ya kepada semuanya, ibu-ibu asuh kita, bahkan pesantren juga gitu kan, yang pesantren Darul Quran yang memberikan kita beasiswa, Ustaz Yusuf Mansur. Ya kita nggak bisa sebutin satu persatu, saking meluntang lantungnya itu. Pada saat itu ada Bu Eka, Bu Irma, Bu Yani, Bu Sukma, Bu Sakura. Jadi Syakir udah pernah tinggal di berbagai macam keluarga. Gitu ya. Ada Ustadz Taufik, ada Habibie, ada Iskandar, banyak. Jadi Syakir sampai umur 18 tahun itu Syakir sudah sukses, sudah dikenal sama media. Dia sudah asal ya. Itu berkat orang guru-gurunya yang terdahulu. Ya, yang mendidik dia bagaimana dia bisa ceramah, yang mengantar dia ke sana kemari ada Iskandar, kemudian ada Ustadz Taufik, ada Habibie yang mengantar waktu ikut Trans7, banyak lah pokoknya. Jadi ya terima kasih kepada guru-guru yang sudah dari awal Syakir sampai sukses meniti. Ya intinya ini penting juga ya, penting juga untuk semuanya. Kami sekeluarga sebenarnya nggak ada niat menyinggung siapapun, tapi terkadang ketika udah menjadi hal yang di publik gitu ya kan, kadang menjadi liar gitu. Makanya kami juga keluarga besar. Kami keluarga besar meminta maaf kepada ya semua para ulama, para habaib. Kami sekeluarga sangat cinta dengan para ulama, para habaib, apalagi kami darah Aceh ya. Jadi kami cinta dengan semuanya, terkhusus guru kami Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dan Majlis Nurul Mustafa yang membimbing Syakir dari mulai keluar pesantren tuh 16 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah bisa dikenal orang banyak juga gitu, dan alhamdulillah nggak neko-neko. Berkahnya didikan beliau juga jadi nggak neko-neko ya, nggak gimana-gimana, alhamdulillah. Jadi semua yang tersinggung kami minta maaf. Kami banyak kurang, banyak salah untuk semuanya, dan Syakir minta sangat-sangat kepada semuanya udah nggak usah ada yang nyalahin satu segala macam. Apalagi kemarin Syakir nggak terima tuh ada yang nyerang Banjikri ya kan, dibilang kompor. Apa santai. Oh ya. Demi orang tua. Siap diapain aja. Tuh. Jadi udah jangan lagi di ya, netizen juga tahu. Ya, jangan lagi diperbesar lagi masalahnya. Netizen juga tahu siapa yang kan, nggak usah kita bahas siapa yang salah-salah kan tadi. Tapi netizen udah tahu lah siapa yang paling salah. Tapi Syakir, sorry nih kan kalau ada ini mana dulu nih? Apa sih saat itu kan orang tua sempat komunikasikan Syakir, tapi Syakir tidak menggubris. Apa sih alasannya tadi? Pada saat Dicari komunikasi kenapa? itu kan katanya udah dikonfirmasi keliru. Itu kan katanya kan. Makanya tadi kan Bunda bilang bahwa semua yang beredar itu sebenarnya keliru gitu. Ayah Syakir sosok anak yang seperti apa sih di mata keluarga?